Kiai Haji Hashim Asy'ari, penentu tanggal kemerdekaan RI. Pertaruhan jiwa dan raga bangsa Indonesia selama menghadapi penjajah puncaknya terjadi ketika kemerdekaan rakyat Indonesia akan diproklamasikan. Mereka melalui sejumlah penjajah baik oleh Belanda, Jepang, dan tentara sekutu yang dibonceng Nika Belanda kembali melakukan agresi militer. Kesepakatan kembali menduduki Indonesia dilakukan Belanda ketika sekutu berhasil mengalahkan Jepang pada tahun 1945. Jepang sendiri pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1942 saat Nippon mengaku sebagai saudara tua sehingga sebagian masyarakat Indonesia terkecoh. Namun, makin hari Jepang justru menampakkan belangnya sebagai negara yang juga ingin menjajah Indonesia. Keberhasilan sekutu mengalahkan Jepang memiliki konsekuensi bahwa negeri jajahan Jepang kembali ke pelukan sekutu termasuk Indonesia. Namun, para tokoh pergerakan nasional, para pemuda, dan ulama tergerak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan karena terjadi kekosongan kekuasaan administrasi. Para pemuda berperan aktif menggerakkan dan mendorong Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Walau Soekarno sempat merasa bimbang memikirkan perjanjian Jepang dan sekutu itu, tetapi pada akhirnya sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Sesuai tradisinya, setiap hendak melaksanakan hal-hal penting, Soekarno meminta nasihat ulama. Ia meminta nasihat sekaligus restu pendiri NU, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari, terkait waktu dan tanggal kemerdekaan yang tepat. Permintaan ini terjadi ketika Bung Karno dan kawan-kawan hendak memproklamasikan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Beberapa hari sebelum proklamasi kemerdekaan, Bung Karno sowan pada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Hashim Asy'ari memberi masukan hendaknya proklamasi dilakukan hari Jumat pada Ramadan. Jumat itu Sayyidul Ayyam, penghulunya hari. Sedangkan Ramadan itu Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan. Hari itu tepat 9 Ramadan 1364 Hijriah bertepatan dengan 17 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Hal itu sesuai dengan catatan Agu Irawan MN dalam bukunya Sang Penakluk Badai, biografi Kiai Haji Hashim Asy'ari yang terbit pada 2012. Menyatakan bahwa awal Ramadan bertepatan dengan tanggal 8 Agustus 1945, utusan Bung Karno datang menemui Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk menanyakan hasil istikharah para kiai. Sebaiknya tanggal dan hari apa memproklamirkan kemerdekaan? Dipilihlah hari Jumat, yaitu Sayyidul Ayyam, tanggal 9 Ramadan Sayyidus Syuhur 1364 Hijriah, tepat 17 Agustus 1945. Dan lihatlah apa yang dilakukan Bung Karno dan ribuan orang di lapangan saat itu. Dalam keadaan puasa, semua berdoa dengan menengadahkan tangan ke langit untuk keberkahan negeri ini. Tak lama dari itu, sahabat Bahashim semasa belajar di Mekah atau Hijaz yang memang selama itu sering surat menyurat, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, mufti besar Palestina, untuk pertama kali memberikan dukungan pada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pemilihan hari kemerdekaan Indonesia dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari.
Lalu Kiai Hashim mengumpulkan para ulama secara bersama-sama untuk melakukan munajat, kemudian istikharah agar Allah memberi petunjuk hari yang tepat. Maka setelah para ulama memusyawarahkan hasil istikharahnya, dipilihlah tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriyah yang secara kebetulan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Angka 9 adalah simbol numerik tertinggi. Hari Jumat adalah penghulu atau rajanya hari dalam sepekan, dan Ramadan adalah rajanya bulan dalam setahun. Adapun naskah proklamasi disusun dini hari jelang 17 Agustus 1945 di rumah Laksamana Tadashi Maeda, kini menjadi Jalan Imam Bonjol nomor 1. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan disaksikan oleh Sukarni, BM Diah, Sudiro, dan Suyuti Malik. Beberapa orang Jepang selain Maeda juga ada di sana. Di antara peristiwa besar tersebut, sebelumnya para tokoh pergerakan nasional dan juga para ulama jauh-jauh hari telah mempersiapkan dasar negara yang akan menjadi pijakan Indonesia merancang undang-undang, seperti dasar negara Pancasila yang pertama kali dimunculkan pada 1 Juni 1945. Hal ini menunjukkan rekam jejak perjuangan bangsa Indonesia yang terus berupaya meraih kemerdekaan setelah pertarungan fisik dan senjata yang kerap kali terjadi. Para tokoh pergerakan nasional, termasuk para ulama pesantren, berjuang mempersiapkan diri untuk menjadi sebuah negara dengan merancang dasar negara. Disinilah Kiai Haji Wahid Hasyim berperan besar. Fakta ini membantah klaim Belanda yang mengatakan bahwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 adalah bentukan Jepang. Padahal sudah diperjuangkan dan telah dipersiapkan secara matang oleh para tokoh bangsa. Perlu diketahui bahwa hingga saat ini Belanda hanya mengakui penyerahan kedaulatan pada 27 Desember 1949. Peran NU dalam mempersiapkan berdirinya negara bangsa bahkan dilakukan 5 tahun sebelumnya. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan resmi menunjuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memegang tampuk kepemimpinan nasional dalam Muktamar ke-15 NU pada 15 hingga 21 Juni 1940 di Surabaya, Jawa Timur. Selain sejumlah problem bangsa, dalam muktamar ini NU membahas sekaligus memutuskan perihal kepemimpinan nasional. Keputusan ini berangkat dari keyakinan NU bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia akan segera tercapai. Hal itu ditindaklanjuti dengan menggelar rapat tertutup guna membicarakan siapa calon yang pantas untuk menjadi presiden pertama Indonesia. Rapat rahasia ini hanya diperuntukkan bagi 11 orang tokoh NU yang saat itu dipimpin oleh Kiai Haji Mahfud Siddiq. Dengan mengetengahkan 2 nama, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Rapat berakhir dengan kesepakatan Soekarno calon presiden pertama, sedangkan Muhammad Hatta yang ketika itu hanya mendapat dukungan 1 suara sebagai wakil presiden. Pembahasan calon presiden pertama dalam Muktamar ke-15 NU tersebut menunjukkan kematangan NU dalam mengkaji masalah-masalah sosial politik kala itu. Bahkan ketika peneguhan negara pasca proklamasi kemerdekaan kembali mendapat gangguan penjajahan maupun pemberontakan, NU tegas mempertahankan konsep kepemimpinan nasional berbasis negara bangsa.